Hai, perkenalkan nama saya Alexandra Sevanya Huwae, mahasiswi Politeknik Negeri Ambon, jurusan Administrasi Niaga. Prodi D4 Administrasi Bisnis Terapan, kelas 2D dengan NIM 13241344067. Di video ini, saya akan melakukan pembahasan terkait beberapa pertanyaan yang diberikan tentang materi harga pokok penjualan. Nomor 1, jelaskan hubungan persediaan barang dagangan dengan pembelian barang dagangan dan HPP. Persediaan barang dagangan memiliki hubungan yang erat dengan pembelian barang dagangan dan HPP. Pembelian barang dagangan akan meningkatkan persediaan barang dagangan karena perusahaan memperoleh barang baru yang dapat dijual kepada pelanggan. Sementara itu, HPP akan mempengaruhi nilai persediaan barang dagangan yang dijual, karena HPP merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual. Dengan demikian, perusahaan perlu memantau persediaan barang dagangan dan HPP secara akurat untuk membuat keputusan yang tepat. Nomor 2, apakah persediaan barang dagang berpengaruh terhadap neraca? Jelaskan. Persediaan barang dagang berpengaruh terhadap neraca karena persediaan barang dagang merupakan salah satu aset lancar yang dicatat di neraca. Nilai persediaan barang dagang akan mempengaruhi total aset lancar dan total aset perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memantau persediaan barang dagang secara akurat untuk memastikan bahwa nilai aset lancar dan total aset perusahaan tercatat dengan benar. 3. Sebutkan metode pencatatan persediaan dan metode perhitungan persediaan. Metode pencatatan persediaan terbagi atas 2. 1. Metode perpetual, yaitu metode pencatatan persediaan yang terus-menerus memantau dan mencatat perubahan persediaan. 2. Metode periodik, yaitu metode pencatatan persediaan yang hanya mencatat perubahan persediaan pada periode tertentu. Metode perhitungan persediaan terbagi atas 3. 1. FIFO, first in, first out, yaitu metode perhitungan persediaan yang mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali masuk adalah barang yang pertama kali keluar. 2. LIFO, last in, first out, yaitu metode perhitungan persediaan yang mengasumsikan bahwa barang yang terakhir masuk adalah barang yang pertama kali keluar. Yang ketiga, average cost, yaitu metode perhitungan persediaan yang menghitung nilai persediaan berdasarkan biaya rata-rata barang. Nomor 4, apa yang dimaksud metode perpetual dan metode periodik? Metode perpetual yaitu metode pencatatan persediaan yang terus-menerus memantau dan mencatat perubahan persediaan. Dengan metode ini, perusahaan dapat mengetahui nilai persediaan yang akurat dan membuat keputusan yang tepat. Metode periodik yaitu metode pencatatan persediaan yang hanya mencatat perubahan persediaan pada periode tertentu. Dengan metode ini, perusahaan hanya perlu mencatat perubahan persediaan pada akhir periode. Nomor 5, menurut Anda, mana yang lebih baik antara metode perpetual dan metode periodik? Metode perpetual lebih baik karena memungkinkan perusahaan untuk memantau persediaan secara real time dan membuat keputusan yang lebih akurat. Dengan metode perpetual, perusahaan dapat mengetahui nilai persediaan yang akurat dan membuat keputusan yang tepat untuk mengelola persediaan. Namun, metode periodik juga memiliki kelebihan seperti lebih sederhana dan biaya yang lebih rendah. Nomor 6, mengapa perhitungan persediaan penting? Perhitungan persediaan penting karena memungkinkan perusahaan untuk mengetahui nilai persediaan yang akurat, membuat keputusan yang tepat, dan menghindari kerugian akibat kekurangan atau kelebihan persediaan. Dengan perhitungan persediaan yang akurat, perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat untuk mengelola persediaan dan meningkatkan efisiensi operasional. Nomor 7, apa perbedaan persediaan awal dan persediaan akhir? Persediaan awal adalah nilai persediaan pada awal periode, sedangkan persediaan akhir adalah nilai persediaan pada akhir periode. Perbedaan antara keduanya dipengaruhi oleh pembelian, penjualan, dan penggunaan persediaan selama periode tersebut. Dengan mengetahui nilai persediaan awal dan akhir, perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat untuk mengelola persediaan dan meningkatkan efisiensi operasional. Nomor 8,
Menurut Anda, warung makan, rumah makan, dan restoran termasuk jenis perusahaan apa? Warung makan atau rumah makan atau restoran termasuk perusahaan jasa karena mereka menyediakan jasa makanan dan minuman kepada pelanggan. Meskipun mereka juga menjual produk makanan dan minuman, namun jasa yang mereka tawarkan merupakan komponen utama dari bisnis mereka. Nomor 9, setujukah Anda bahwa di MCM terdapat 3 perusahaan, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur yang masing-masing memiliki booth atau gerai atau toko atau lapak atau kios di MCM? Setuju, karena MCM merupakan pusat pembelanjaan yang memungkinkan berbagai jenis perusahaan untuk beroperasi, termasuk perusahaan jasa seperti salon, jasa keuangan, perusahaan dagang seperti toko pakaian, elektronik, dan perusahaan manufaktur yang memiliki outlet untuk menjual produk mereka secara langsung kepada konsumen. Nomor 10, sebutkan 50 jenis persediaan barang dagang yang ada di MCM. Baju, celana, jaket, tas, topi, kacamata, sepatu, sendal, perhiasan, dompet, tempat tidur, sofa, meja, lemari, jam dinding, TV, laptop, handphone, kulkas, kipas angin, AC, kompor gas, mesin cuci, lampu hias, beras, gula, telur, susu, buah, sayur, es krim, ayam, ikan, udang, kentang, sosis, nugget, roti, lipstick, foundation, blush on, sunscreen, pensil alis, eyeliner, maskara, bulu mata, kuku palsu, kutex, masker wajah, masker rambut.